Hai teman-teman semua, perkenalkan nama aku Dini Meriani dengan NIM 124370134. Di video kali ini aku akan menjelaskan salah satu postingan dari GHMTA ITERA yang berjudul Tambang Bukan Masalah, Ketidaktahuan Kita Jadi Masalah. So, teman-teman semua, pernah nggak sih kamu kepikiran semua benda yang ada di sekitar kita ini asalnya dari mana sih? Mulai dari handphone yang tiap hari kita pakai, kendaraan yang setiap harinya kita naiki, bahkan alat medis di rumah sakit, semuanya nggak akan ada tanpa tambang. Banyak orang berpikir tambang itu merusak alam, padahal masalahnya bukan di tambang itu sendiri, tapi masalahnya pada ketidaktahuan kita tentang betapa pentingnya tambang di dalam kehidupan modern. Tambang dalam kehidupan sehari-hari. Faktanya, hasil tambang ada di mana-mana. Besi dan baja untuk bangunan, nikel untuk baterai listrik, tembaga untuk kabel, dan batu bara untuk pembangkit listrik. Kaca jendela dari silika, kosmetik dari mika, bahkan sendok makanmu dari stainless steel. Semua berasal dari tambang. Hasil tambang juga menopang dunia kesehatan. Alat bedah, kursi roda, mesin X-ray, hingga alat pacu jantung, semua mengandung logam tambang. Jadi, setiap nyawa yang terselamatkan di rumah sakit juga merupakan bukti manfaat tambang bagi manusia. Dunia tanpa tambang. Coba bayangkan, dunia tanpa tambang. Nggak ada listrik karena kabel terbuat dari tembaga, nggak ada kendaraan seperti mobil, motor, dan kereta. Semua berbahan logam tambang, seperti besi, aluminium, dan nikel. Gak ada ponsel, laptop, atau internet yang sekarang ini lagi kamu pakai karena komponen elektroniknya berasal dari hasil tambang seperti emas, silika, dan litium. Tanpa tambang, manusia gak bisa bergerak, berkomunikasi, bahkan berkembang. Kita ke zaman lilin, ketika satu-satunya cahaya cuma berasal dari api. Fakta tambang di dunia modern. Di era transisi energi sekarang, tambang justru kunci utama menuju masa depan hijau. Panel surya, turbin angin, dan kendaraan listrik semuanya memerlukan bahan tambang seperti tembaga, nikel, kobalt, dan litium. Artinya justru tambang nggak bisa menuju energi bersih dan keberlanjutan. Tambang bukan musuh lingkungan kalau dikelola dengan teknologi yang tepat, regulasi yang baik, dan prinsip berkelanjutan. Negara maju justru memperkuat sektor pertambangan hijau mereka, bukan menutupinya. Etika dan tanggung jawab tambang. Tapi penting banget nih untuk kita pahami, tambang bukan cuma soal menggali, tapi soal bagaimana mengembalikan dan menjaganya. Setiap aktivitas tambang idealnya harus melalui proses reklamasi, di mana lahan bekas tambang dikembalikan menjadi hutan, taman, dan area produktif. Tambang yang beretika juga melibatkan masyarakat sekitar, membuka lapangan pekerjaan, dan memberikan manfaat ekonomi jangka panjang. Karena tujuan utama tambang bukan cuma sekedar keuntungan, tapi keberlanjutan. Jadi teman-teman, tambang bukan masalah. Masalahnya adalah kalau aku, kamu, kita gak tahu caranya menambang dengan bijak. Dunia modern berdiri di atas hasil bumi. Dan tugas kita sebagai generasi muda adalah memastikan tambang dijalankan dengan etika, ilmu, dan cinta pada lingkungan. Tanpa tambang, dunia berhenti. Dengan tambang yang bijak, bumi bisa tetap hidup. Jadi, ingat ya, tambang bukan musuh alam, tapi tambang kawan kehidupan. Sekian video penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan see you.